application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu pelanggaran HAM ya, yang selama ini banyak dituduhkan kepada Pak Prabowo. Setidaknya ada dua gitu ya. Yang satu mengenai penculikan ya terhadap 9 orang, nanti kita lihat ya detailnya. Satu lagi mengenai kerusuhan Mei 98. Ya, banyak mal-mal yang dibakar, bahkan ada berita pemerkosaan wanita-wanita Tionghoa. Frankly speaking, berbicara dengan jujur, saya termasuk orang Tionghoa yang dulu pernah dibodohi oleh kabar hoax, kabar burung yang bilang Pak Prabowo lah dalang kerusuhan Mei 98. Tetapi begitu saya mengerti kebenarannya, itu memutar balik persepsi saya terhadap Pak Prabowo. Nah, video ini saya tujukan supaya Anda yang mungkin selama ini masih jadi bebek dungu ya, yang masih ngotot bilang Pak Prabowo adalah dalang kerusuhan Mei 98 dan masih jadi bebek dungu, supaya jadi cerdas ya. Jadi dengarkan video saya sampai akhirnya supaya jangan jadi bebek dungu, oke? Tapi sebelum itu saya perlihatkan dulu nih ya sesuatu cuitan yang menarik ya. Ya, saya tahu lah cuitan ini hoax gitu ya, tapi ini lucu hoaxnya ya. Ada siapa nih ya, catatan emas, adminnya bilang apa? Tim Prabowo Gibran di dalam tim Ganjar Mahfud katanya ya. Tim ses Prabowo Gibran yang menyusup di kubu Ganjar Mahfud berhasil mainkan strategi menyerang, menghina, dan fitnah kepada Jokowi dan Iriana katanya ya. Akibatnya terjadi pengungsi suara besar-besaran tak terbendung dari zona perang Ganjar Mahfud ke zona damai Prabowo Gibran. Ini lucu lah ya. Prabowo Award 2024 bakal diberikan kepada orang yang paling berjasa. Ini satir lah sebenarnya ya. Yaitu Adian Napitupolu, Denny Siregar, dan Alifur Rahman Sewot. Mereka lah ujung tombak yang merontokkan elektabilitas Ganjar Mahfud dan melesatkan Prabowo Gibran. Mari berpikir cerdas dengan akal sehat. Wah, ini lucu sekali. Oke, itu saja ya intermezzo sedikit. Nah, sekarang kita masuk mengenai pelanggaran HAM, Prabowo dalam kerusuhan Mei 98. Oke, kita lihat ya, ini berita 14 tahun yang lalu. Iya, 14 tahun yang lalu. Ini beritanya 18 Mei 2009. Ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Ibu Mega. Ibu Mega capresnya, Pak Prabowo cawapresnya. Ya, 14 tahun yang lalu. Tapi sayang kalah ya. Di sini Detik News bilang ini ya, ini pendapat dari tim Mega Prabowo yang pasti di dalamnya ada PDIP, ya dong. PDIP dan pastinya ada Gerindra. Tim Mega Prabowo anggap isu pelanggaran HAM hanya isu pesanan. Nah, sekarang kalau ada orang PDIP atau Anda simpatisan PDIP atau Anda simpatisan Cawapres nomor 3 dan masih niup-niup isu pelanggaran HAM, Anda diketawain sama Ibu Mega. Karena Ibu Mega dalam hal ini sebagai Ketua Umum PDIP pada waktu itu dan sampai sekarang bilang isu pelanggaran HAM itu atas Prabowo tentunya hanya isu pesanan. Nah, kalau Anda misalnya mohon maaf politisi PDIP meniupkan itu lagi, kan Anda gimana ya? Kayak ngeledek gitu sama Ibu Mega. Orang 14 tahun yang lalu dibilang itu isu pesanan, ya, oke ya, itu dulu nih 14 tahun yang lalu. Kemudian dari 14 tahun, 9 tahun yang lalu. Jadi 5 tahunan nih ya, selalu
hal seperti ini diputar-putar ulang. Jadi ini lagu lama, kaset baru. Nah, 9 tahun yang lalu juga dihembuskan soal penculikan. Nah, kita lihat di sini ya. Merdeka.com pada waktu itu memberitakan 4 bekas korban penculikan justru merapat ke Prabowo. Jadi dari 9 korban yang diculik, nah, orang sih sering enaknya pakai kata diculik. Kalau istilah Pak Prabowo diamankan. Nanti kita lihat lah ya, itu kan cuma istilah. Dari 9, 4-nya itu merapat ke Pak Prabowo. Jadi kader Gerindra. Nah, kita lihat nih ya. Ini ada foto-fotonya, ini saya terangkan lah ya. Jadi menjelang pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang, waktu 9 tahun yang lalu maksudnya, Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali digoyang isu penculikan aktivis. Ya, pada pergolakan 97-98. Bahkan, gabungan sejumlah LSM dengan tegas menolak Prabowo sebagai capres karena diduga melanggar HAM. Itu kan udah kita dengar ya dari 9 tahun yang lalu. Atas hal itu, bekas Kakostrat, yaitu Maijen Purnawirawan, Kiflan Sen membela Prabowo, mantan bosnya di Kesatuan Cadangan Strategis tersebut. Kiflan menyatakan Prabowo tidak terlibat kasus penculikan 13 orang sebagaimana disebut para aktivis LSM, ya. Dia menyebutkan Prabowo hanya melakukan tindakan, nah ini yang saya bilang tadi, istilah ya, pengamanan terhadap 9 aktivis yang lain. Jadi ternyata ada 2 kelompok, yang satu 9, yang satu 13. Total berapa itu? 22. Tapi Prabowo hanya mengamankan 9 aktivis. Ya, dan kini mereka semua sudah kembali, nggak mati gitu ya, nggak ada yang hilang dari 9 ya, yang 13 bukan urusan Prabowo nih ya, begitu ya. Beberapa diketahui sudah bergabung ke Gerindra. Tindakan oleh Prabowo itu, kata Kiflan, dilakukan di dalam arti ini mengamankan gitu ya, untuk menghindari gangguan keamanan sebelum sidang umum MPR 1998. Ya, jadi itu ada perintah lah supaya menghilangkan gangguan keamanan yang mungkin bisa ditimbulkan oleh 9 orang ini. Kira-kira gitu ya. Nggak usah diperdalam ya. Soal 13 yang masih hilang ya, Kiflan menuding adanya operasi sampingan yang bergerak. Di mana-mana operasi militer itu dilakukan ada yang namanya double agent. Dilakukan ya oleh pihak lain ya, dari militer atau mana gitu ya. Kata Kiflan yang pernah mendeklarasikan dirinya sebagai capres pada 2009 silam itu ya. Nah, operasi sampingan intelijen oleh lawan kepada Prabowo ya. Kiflan bilang, saya tahu benar siapa lawan Prabowo. Nah, ini kan menarik. Ya, ada lawannya nih, sama-sama jenderal gitu ya. Berikut 4 dari 9 orang aktivis korban penculikan yang kembali dan akhirnya masuk ke Gerindra. Bayangin orang bilang diculik, tapi jadi anggota Gerindra. Artinya apa? Ketika orang bilang diculik, tapi istilah militernya diamankan, enggak digebukin sampai sampai sakit hati kan? Karena bergabung ke Gerindra. Siapa aja? Haryanto Taslam. Tapi sudah almarhum. Di sini Haryanto Taslam diculik oleh tim Mawar Kopassus selama 40 hari. Namun Hartas, singkatan dari Haryanto Taslam, pada pemilu 2009 ya, yang sebelumnya dia itu politikus PDIP, kemudian bergabung ke Gerindra. Ya. Tak tanggung-tanggung dia menjabat sebagai anggota Dewan Pembina yang diketuai langsung oleh Prabowo Subianto. Namun kini dalam struktur Dewan Pembina Partai Gerindra tidak ada lagi nama Hartas. Ya. Dia pernah diisukan mundur, tapi itu dibantahnya. Oke, tapi whatever itu, dia sudah meninggal ya. Kemudian ada Pius Lustrilanang ya. Di tengah marak demonstrasi menuntut kejatuhan Soeharto, pria kelahiran 10 November 68 ini diculik oleh tim Mawar Kopassus selama sekitar 2 bulan. Setelah kembali, artinya nggak hilang kan dia kan, dikembalikan. Pius langsung melarikan diri ke Belanda untuk menghindari kejadian serupa. Mungkin trauma kali ya. Pada pemilu 2009, Pius akhirnya bergabung dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR justru melalui Partai Gerindra. Hingga kini, Pius masih menjadi politikus Senayan.
bahkan menduduki beberapa jabatan di alat kelengkapan DPR. Sekarang saya nggak tahu lagi lah ya, ini kan berita sudah 9 tahun yang lalu ya. Desmond Mahesa, ini beberapa bulan yang lalu juga meninggal, dia agak pelontos gitu ya. Desmond Mahesa ini ya, dalam sebuah aksi menuntut kejatuhan Soeharto, itu membuat pria yang kelahiran Banjarmasin 12 Desember 65 ini harus menjadi korban penculikan. Jadi dulu yang anti Soeharto diculik lah gitu ya. Dalam pergolakan 98, setelah beberapa lama Desmond akhirnya dilepas bersama 8 aktivis, karena ada 9 kan totalnya. Setelah itu Desmond yang lulusan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat mendirikan kantor advokat di Jakarta. Dia bahkan sempat menjadi pengacara Muhdi ya, anak buah Prabowo yang diduga kasus pembunuhan aktivis HAM Munir ya. Pada pemilu 2009, Desmond bergabung dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR melalui Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo. Hingga kini masih duduk di Komisi 3 DPR. Waktu itu ya, sekarang sudah meninggal ya. Kemudian Aan Rusdianto menjadi mantan korban penculikan terakhir yang akhirnya juga bergabung dengan Partai Gerindra. Ya, bekas aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD ini mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2014 untuk Dapil Jateng 9. Bla 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 bla. Oke? Jadi dari 9, 4 jadi anggota Gerindra, yang 5-nya nggak disebut di sini. Tapi nggak ada yang mati, ya. Oke? Nah, untuk kasus ini Prabowo sudah dihukum. Ya, dikeluarkan dari kemiliteran. Selesai. Semua ditanggung di pundak dia. Dia nggak bilang siapa yang suruh dia, ya. Karena dia istilahnya orang Jawa mikul duwur mendem jero. Anak buahnya yang melakukan itu dia tanggung. Atasannya yang memberikan perintah dia tanggung. Oke, saya tanggung sendiri. Hebat kan? Hebat menurut saya. Anda nggak tahu kan? Memang nggak tahu. Oke, sekarang berita 5 tahun yang lalu. Ya, 15 Januari 2019. Dari antara ada berita, ini tentu ketika Desmond sekarang sudah, waktu itulah ya, 5 tahun yang lalu, sudah jadi 4 tahun yang lalu di sini maksudnya, anggota Gerindra. Dia menyatakan penculikan aktivis 98, termasuk dia kan korban kan, tidak gerus elektabilitas Prabowo. Kenapa dia bilang gini? Ya karena setiap 5 tahun isu ini dimunculkan lagi. Tujuannya apa? Supaya orang jangan pilih Prabowo gitu ya. Bajingan tuh, tukang culik, juga dalang kerusuhan 98 yang wah gitu deh ya. Nah, ya, dan dalang kerusuhan nanti sebentar dulu. Kita ngomong yang soal penculikan dulu. Di sini 4 tahun yang lalu, Desmond bilang itu tidak akan menggerus suara mantan komandan Kopassus tersebut, ya. Mereka tidak khawatir, ya. Karena di Pilpres 2019 itu mereka mengklaim sudah lebih siap daripada dulu, ya. Bahkan katanya dia mengatakan Prabowo siap membuka kasus penculikan tahun 1998. Namun yang menjadi persoalan kalau dia bongkar, apakah pemerintah saat ini atau saat itulah, ini kan 4 tahun yang lalu, bisa menjalankan proses penegakan hukumnya atau tidak? Karena kan Prabowo tahu rahasianya, tapi dia menanggung tanggung jawabnya. Jadi ditantang waktu itu, Prabowo siap buka nih kalau masing di ini nih, tapi pemerintah bisa nggak menyelesaikan? Kan kira-kira gitu, ya. Jadi karenanya kalau kasus tersebut dibuka, maka akan berdampak pada ketegasan Presiden Jokowi. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu, ya, yang terlibat justru orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi. Saya cuma membacakan berita ya. Ya, kira-kira begitu. Menarik ya? Oke, lanjut ya. Ini berita dari Antara, public domain, Anda bisa baca. Dalam kasus 98 sebenarnya posisi Prabowo diuntungkan. Wih, kok diuntungkan? Iya. Karena ketika debat di Pilpres 2014, ya, 2014, 10 tahun yang lalu, 9-10 tahun yang lalu, waktu itu kan berdebat dengan Pak JK. Waktu itu Pak Jokowi berpasangan dengan JK. JK itu ngungkit-ngungkit kasus penculikan. Lalu Prabowo cuman bilang, apakah kita harus bongkar di sini? Kalau mau, saya ngomong nih kira-kira waktu debat itu. Dan
beliau dalam hal ini Prabowo siap bongkar. Setelah itu mingkem itu yang namanya Yusuf Kala. Tidak lanjutkan pertanyaan. Karena Prabowo kesel gitu ya, disudutkan soal penculikan. Mau saya bongkar di sini, saya buka nih. Ya, berani nggak? Langsung diam itu JK. Ya. Nah, oleh karena itu Desmond yang merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu waktu itu menilai kalau ada pihak di lingkaran Jokowi mengungkit kembali kasus 98, lalu bagaimana katanya penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir ya yang dijanjikan kepada Suciwati ya. Kira-kira begitu. Ini kan berita lama ya. Nah, oleh karena itu malah ditantang, ayo dong umumkan hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir. Berani nggak? Nah, diungkap. Kok nggak bisa gitu ya? Ya gitu deh ya. Nah, Anda boleh baca, Anda cari sendiri ya. Nah, oke. Nah, menariknya, satu hari sebelum debat perdana kemarin, ya, satu hari sebelumnya, berarti itu hari Senin, ya, tim kemenangan nasional Prabowo Gibran kumpulkan aktivis 98. Gila tuh aktivis 98 yang selama ini dianggap apa ya, berseberangan dengan Pak Prabowo justru dikumpulkan. Inilah hebatnya Pak Prabowo menurut saya ya. Dikumpulkan loh. Dikumpulkan siapa aja, Budiman Sujatmiko lah, pokoknya orang-orang yang pernah di ini deh, orang-orang yang pernah terlibat dalam ini apa kasus 98 lah gitu ya, dikumpulkan. Wih, ini hebat loh, saya bilang ini hebat ya. Oke, kemudian di situ Budiman Sujatmiko berbicara. Nah, di sini Detik News bilang Andi Arief juga kan aktivis 98. Dia bela testimoni Budiman Sujatmiko soal isu HAM Prabowo. Jadi begini, Anda bisa baca lah beritanya ya, saya nggak usah panjang lebar. Budiman Sujatmiko bilang begini, ini hebat loh. Waktu itu Pak Prabowo melakukan tugas negara yang diberikan kepada dia. Ya, tugas negaranya salah satu melakukan pengamanan tadi yang orang bilang penculikan. Dan kami, maksudnya Budiman Sujatmiko, melakukan juga tugas negara, tapi dari sisi dia. Protes apa, itu kan untuk kepentingan negara menurut Budiman. Jadi, dia tidak ada masalah. Karena dua-duanya ini melakukan tugas negara. Prabowo dari sisi sana, dia dari sisi rakyat. Jadi, dia sudah tidak, mempermasalahkan itu. Bahkan, Andi Arief bilang, orang yang setiap 5 tahun ngomong soal isu HAM-nya Prabowo, mereka peduli nggak sama orang yang 13 itu yang belum kembali? Jangan pakai isu itu hanya untuk menyerang Prabowo. Tahu nggak yang 13 itu yang culik siapa? Yang ada yang belum kembali. Bahkan mungkin udah mati kali sekarang ya. Jadi jangan dipakai kasus itu sebagai hiasan yang menyerang Prabowo. Wah, keren ini kemarin ya ketika dia bicara. Kemudian Natalius Pigai, bekas ketua Komnas HAM, bilang bahwa Prabowo bersih dari tuduhan pelanggaran HAM. Iya, di dalam arsip-arsip di Komnas HAM tidak ada nama Prabowo ya, ada tuduhan pelanggaran HAM. Kalau ada sudah diadilin. Ini kata Natalius Pigai, bukan kata Chandra. Ini kata Natalius Pigai, Anda baca di Detik News, kira-kira begitu ya. Begitu juga dia bilang Pak Ganjar dan juga Pak Anies juga tidak ada tercantum sebagai pelanggar HAM. Jelas dong, jadi apa yang mau Anda permasalahkan lagi? Nah, kalau Anda masih bilang Pak Prabowo itu dalang kerusuhan 98 yang penembakan di Trisakti ya, pembakaran mall ya, pemerkosaan sejumlah wanita Tionghoa, pertanyaannya, siapa yang bilang? Saya ada diskusi sama teman saya yang die hard banget gitu ya. Mohon maaf ya. Ini bukan satu orang, beberapa orang yang die hard banget untuk PDIP dan Ganjar ya untuk kali ini. Kata temen gua tuh yang bener tahu, itu Prabowo dalangnya. Mana temen lu panggil sini, dia punya bukti nggak? Ya, suruh kasih kita lihat. Kalau dia nggak bisa kasih lihat bukti, saya laporkan dia. Ya, membuat hoax. Nggak berani muncul. Coba tanya orang yang bilang Prabowo adalah dalang kerusuhan 98 yang di luar penculikannya. Penculikan udah selesai.
ya, atau yang istilahnya militernya itu pengamanan. Selesai, dia sudah menerima hukumannya. Nah, soal dalang kerusuhan 98, kalau benar punya bukti, laporkan dong. Laporkan, laporannya mana? Laporkan. Ini saya punya bukti, Prabowo dalangnya. Ini buktinya begini. Ada nggak? Tidak ada. Kalau ada, pasti ada yang terus dorong untuk mengadili Prabowo. Mereka hanya menduga. Itu pun kita sudah tahu lah ya, itu kerjaan dari lawan-lawannya Pak Prabowo. Karena Prabowo adalah makanan empuk untuk dikorbankan, karena dia menantu Soeharto dan waktu itu dia adalah rising star. Ya, jenderal yang cepat naiknya. Ya, tentu banyak yang nggak suka. Oke, nah kita lihat nih ya, seorang konsultan politik yang dulu sebagai konsultan politiknya Jokowi, sekarang konsultan politik Pak Prabowo, bilang apa ini? Kita lihat nih videonya yang menarik. Kalau betul-betul kesalahan itu nyata, dihukum nggak dia selama dia di luar pemerintah? Kan tinggal ciduk aja. Kan dia baru dalam kekuasaan tahun 2019 kan? Berarti antara tahun 98 sampai tahun 2019 dia di luar kekuasaan. Gampang diambil nggak? Tapi kenapa dia nggak diambil? Gampang dihukum nggak? Gampang lah. Mau melawan pakai apa? Tapi kan nggak dihukum. Itu artinya yang lain juga sadar bahwa ini orang dikorbankan aja pada saat itu. Kan butuh aktor untuk dikorbankan juga, supaya memperlihatkan bahwa ini ada reformasi juga di tentara gitu. Nah, aktor paling gampang siapa? Menantu Soeharto lah. Nah, Anda dengar ya tadi videonya ya. Dari 1998 sampai terakhir dia jadi Menteri Pertahanan di tahun 2019, itu kan Pak Prabowo di luar kekuasaan kan. Kalau dia memang bersalah kan gampang nyiduknya. Kok nggak berani nyiduknya? Malah melanglang buana menurut saya, jadi cawapresnya Mega, kemudian jadi capres melawan Jokowi JK, menjadi capres lagi melawan Jokowi Ma'ruf Amin, dan sekarang menjadi capres lagi berpasangan dengan Gibran. Kalau benar dia dalam kerusuhan 98 ya, dan tidak pernah dihukum, ini negara paling bodoh gitu. Saya bukan bilang negaranya paling bodoh ya, bukan. Karena memang tidak ada yang melaporkan, yang tidak ada yang membawa bukti. Ini loh, ya. Terus dia maju, dia perang terus mempertahankan fakta yang dia punya bahwa Prabowo dalam kerusuhan 98. Nggak ada. Kalau ada yang masih ngotot, oh udahlah, gue tahu tuh dia. Anda bebek dungu berarti, ya. Oke? Nah, tadi Hasan Nasbi bilang, sebelum dia ada di pemerintahan kan gampang kalau memang dia itunya ciduk aja. Kok nggak ada yang berani ciduk? Pasti bukan dia orangnya, tapi dialah orang yang dikorbankan. Misalnya adalah kasus pengamanan atau penculikan tadi. Kenapa? Dia menantu Soeharto yang pernah saya bilang juga. Nah, kemudian di sini menariknya orang yang pernah mengadili dan memberhentikan Pak Prabowo, yaitu Pak Wiranto, kan menganggap kasus yang pengamanan atau penculikan itu sudah selesai. Sekarang Pak Wiranto heran, kenapa dugaan pelanggaran Pak HAM Prabowo diungkit terus? Khususnya setiap 5 tahun, ya, dan dari orang-orang yang memusuhi atau tidak mau Prabowo berkontestasi. Dan sangat disayangkan juga jika kalau ada orang-orang dari PDIP atau simpatisan PDIP yang juga meniup-niupkan pelanggaran HAM ini terus. Ya, tadi omelin Ibu Mega loh, karena Ibu Mega 14 tahun yang lalu bilang soal kasus HAM ini adalah isu pesanan. Tadi sudah saya tayangkan kan beritanya ya. Jadi please deh, jangan jadi bebek dungu ya. Jadi intinya cerdaslah dikit, jangan mudah dibodohi. Kecuali Anda tetap mau jadi bebek dungu. Oke, itu aja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.